Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya murid-murid Ustazah semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'adha dan ista'adna du'aan hayya nad'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sekarang bertemu lagi ya anak-anak. Tak terasa sudah seminggu. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran 7 tentang apa? Mohon pertolongan. Oke, sudah paham semuanya? Sebelum kita memulai, disiapkan buku-bukunya ya anak-anak. Sudah semuanya? Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Memahami perilaku mohon pertolongan. Kedua, mencontoh perilaku mohon pertolongan. Oke. Ya. Kalian tahu dari tujuan ini? Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan materinya. Allah adalah tujuan dalam beribadah dan memohon pertolongan. Jadi Allah adalah tujuan ibadah dan mohon pertolongan. Jadi kalau kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian Allah adalah Maha Pencipta dan Pemberi rizki. Nah, ingat ya, tujuan ibadah kita hanya menyembah kepada Allah. Pintar semuanya. Diingat-ingat, kita hanya menyembah kepada Allah. Oke. Selanjutnya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat 5, sudah tahu? Yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yang mana itu? Ayo, yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara rasa kalian sudah hafal semuanya ya. Jadi, di sini hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Oke, paham ya? Jadi, maksud dari ayat itu adalah kita hanya memohon kepada Allah. Nah, sedangkan jika kita memohon selain kepada Allah seperti bulan, matahari, pohon, bintang, dan lain sebagainya ataupun patung, itu namanya syirik. Sedangkan orang yang melakukan itu tadi adalah musyrik. Diingat-ingat, perbuatannya adalah syirik, sedangkan orangnya adalah musyrik. Oke, paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Ada yang tahu caranya apa dan bagaimana? Oke. Yang pertama, apa yo? Yang pertama adalah berdoa. Nanti Ustazah akan jelaskan lebih lanjut tentang berdoa. Yang kedua adalah menolong orang lain. Nah, tolong menolong dalam ajaran Islam, terutama dalam hal kebaikan dan takwa, memiliki hukum yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Dan bahkan mendekati kewajiban. Karena tujuan dari penciptaan manusia sendiri adalah untuk saling tolong-menolong. Jadi, gak bisa itu manusia hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya, menolong orang yang mendapatkan musibah, seperti rumahnya terbakar, kebanjiran, kecelakaan. Nah, kemudian menyantuni orang yang tidak mampu dan anak yatim. Nah, terus kemudian contoh kalau di kelas, ada si A, dia nggak punya pensil. Ayo, sikap kita yang harus dilakukan adalah meminjami pensil. Itu termasuk tolong menolong.
Oke. Paham ya tentang tolong menolong? Selanjutnya, cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah sabar dan sholat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Nah, ayat ini memberikan petunjuk bahwa sabar dan sholat merupakan sarana meminta pertolongan kepada Allah. Sholat memberikan banyak keutamaan bagi umat Islam. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Ubaidi Abdullah bin Umar, yang barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Barangnya siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan termasuk Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ya, jadi kita harus tetap sabar dan sholat. Nah, selanjutnya adalah dengan cara sedekah dan infak. Nah, Islam sangat menganjurkan bersedekah. Ada banyak manfaat dan keutamaan yang didapat oleh seseorang bila ia rela berbagi pada orang lain. Nah, jadi sedekah itu berbagi kepada orang lain. Tujuan akhir dari infak itu bukan mendapatkan pujian dari orang lain, tapi kita harus lillahi ta'ala, ikhlas. Nah, jadi kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 99, bahwa sedekah itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita dengan cara yang tidak diduga. Nah, kalau kita menolong orang lain, Allah bakal menolong kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak kita duga. Kemudian, bagaimana cara Allah Ta'ala membantu kita? Semata itu urusan Allah Ta'ala. Jadi itu udah diatur sama Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir. Andaikan kita ngasih orang gitu, takut harta kita habis. Jangan khawatir, nanti Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat. Oke. Bersedekah itu tidak hanya soal materi ya anak-anak. Bisa bersedekah dengan senyuman. Terus kemudian bersedekah dengan sebagaimana Rasul menjelaskan, sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak sekali, yaitu mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil dengan hikmat. Dan khusyuk adalah sedekah. Nah, jadi mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil dengan hikmat itu sedekah, bisa dibilang sedekah. Oke. Selanjutnya, dengan kata lain yang sederhana dan praktis, Rasul menjelaskan pengertian sedekah tidak hanya terbatas dalam bentuk materi. Sedekah mengandung makna yang lebih tinggi dan lebih luas daripada sekadar pemberian kepada orang lain yang bersifat materi. Jadi, perlu diingat, sedekah infak itu tidak perlu dengan materi. Jadi, sedekah itu tidak perlu dengan materi. Oke. Selanjutnya, berdoa. Berdoa dilakukan setiap hari, ya. Kalau kita memohon kepada Allah itu harus dilakukan setiap hari. Gak boleh hari ini kita berdoa, besok gak berdoa. Nah, waktu-waktu kita harus berdoa di saat apa aja. Yang pertama, di waktu sempit maupun luang. 2, di waktu sehat maupun sakit. Ketiga, di waktu senang maupun susah. Jadi di waktu apapun kita harus selalu berdoa. Nah, kemudian sedangkan keutamaan dari berdoa itu apa? Ada yang tahu? Yang pertama, Allah menyertai kita. Jadi kalau kita berdoa sama Allah itu bakal ngerasa hatinya tenang, tentram gitu. Kemudian
mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah hati kita tentram, tenang, berarti itu Allah sudah mendekat kepada kita atau kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi sebagai umat Islam kita harus tetap berdoa kapanpun, ya, nggak boleh nggak. Selanjutnya, waktu mustajab berdoa. Ayo, ada yang tahu kapan? Yang pertama, sepertiga malam. Ini adalah di antara pukul 1 sampai 3 pagi, di mana pada saat seperti ini manusia sudah terlelap. Nah, di sini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian di antara azan dan iqomah, karena di antara azan dan iqomah adalah waktu yang barokah. Ketiga, di antara dua khutbah, saat khotib sedang duduk atau setelah khotib khutbah pertama atau memulai khutbah kedua. Jadi di antara dua khutbah itu tadi yang dimaksud. Kemudian setelah itu sesudah sholat fardu. Jika kita selesai sholat, maka kita disunahkan zikir dan berdoa. Jangan sampai setelah sholat kita pergi begitu saja. Akan tetapi lebih baik kita memanfaatkan waktu itu dengan zikir dan berdoa. Kenapa? Karena itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Oke. Selanjutnya, sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan kepadamu. Nah, jadi kita hanya berdoa kepada Allah. Kapan aja kita berdoa? Kapanpun, ya. Kapanpun kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Paham ya sampai sini? Cukup. Sekian dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.